Coba dia letakin di depan aja kayak saya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Silakan kalau mau nanya silakan. Sama nanya ini, Pak Ustadz, Mm-mm. kenapa Pak Ustadz bisa menikah? Waduh, pertanyaan makin aneh. Teman-teman, kenapa bisa menikah, teman-teman? Hah? Aduh, aduh, aduh. Kayak gini bang ya. Sebelum kayak udah kayak gini aja deh biar anda mikir. Katanya sebelum Islam muncul Kristen duluan kan gitu. Betul? Katolik duluan, betul? Ini Ah, kembali ke pertanyaan tadi Bang, kenapa Pak Ustadz bisa iya. menikah? Gini ya, sebelum Islam nongol, Katolik lebih duluan ada. Nah di Katolik kan orang sudah pada nikah tuh. Ah, kenapa itu? Gara-garanya apa kira-kira tuh? Nggak bisa tuh, Pak Ustadz Lebih ada. baik abang yang sendiri yang jawab kalau pertanyaannya itu. Ya, kan Islam katanya lebih belakangan kan kayak gitu. Katolik lebih duluan. Ah, kenapa tuh orang zaman dulu waktu dia Katolik tuh ya dia menikah? Kenapa tuh? Begini ya Bang, saya Hah? bertanya tadi, saya kembali ke pertanyaan tadi Bang, Hmm, saya yang bertanya baik. ini, pertanyaan saya ini, Yaudah, saya jawab pakai ini ya. Ah, pakai dalil ya. Nih, ya, pusing juga ya ya, teman-teman ya. aduh jangan Udah, dijelasin saya dulu. ini dulu dah. Al-Quran surah An-Nisa aja ya. Ayat pertama nih ya. Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Tuh. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira. Oke? Nih, wa Yang artinya, bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan dia menciptakan pasangannya. Ya, dari keduanya lah Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya ya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan silaturahim kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Oke? Kenapa saya menikah? Karena saya adalah makhluk Allah yang ditetapkan mempunyai pasangan. Oke? Tuh. Dah, saya jawab pakai Quran. nah, ada lagi pertanyaan satu lagi Bang, sesuai Nah, dengan apa lagi? yang Boleh saya tadi. tanya balik nggak? Pertanyaan balik, saya tidak terjawab Bang, saya ini kurang tidak tahu apa ini. Oh, nggak apa-apa. Anda tanya dulu lah. Silakan. Nah, perbedaan antara kawin sama berzina menurut agama Abang. Mau kawin sama zina, menurut agama saya bagus juga sih pertanyaan Anda, Bang. Anda nih yang nanyain saya apa beda zina dengan menikah, gitu ya? Hmm. Siapa Bang? Baik, Bang. Kalau ngerokoknya jangan kelihatan di layar ya, Bang ya. Karena Siapa pelanggaran. Bang? Zina itu haram karena tertera di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Tuh, ya. Di situ Terus nggak boleh. Lalu apa bedanya zina dengan nikah? Nikah
dengan zina itu beda. Bedanya ada di rukunnya, Bang. Rukun nikah ada 5. Rukun zina kagak ada. Ya, itu bedanya. Ya, membedakan haram dengan halal. Rukun nikah itu ada 5. Rukun zina kagak ada. Apa aja rukun nikah? Ada laki-laki, ada perempuan, ada 2 orang saksi, terus ada wali, ada sigot, akad dan mahar maksudnya. Kalau zina nggak ada akad dan mahar, nggak perlu. Itu bedanya. Kalau nikah ada rukunnya, kalau zina nggak ada rukunnya, gitu Bang. Jadi apa juga perbedaannya nikah dengan zina? Kalau nikah itu kita teratur sesuai aturan Tuhan, kan kayak gitu, sesuai syariat. Kalau zina ya sama kita 11-12 dengan binatang, dengan hewan gitu. Coba lihat hewan tuh, ada nikah nggak? Nggak ada, langsung aja dia berkembang biak. Sama orang zina kayak gitu juga, nggak ada, langsung aja kan kayak gitu dia. Nggak ada yang masalah rukunnya. Ada akad, ada mahar, ada wali, ada saksi. Itulah membedakan ya kita dengan hewan. Itulah juga yang membedakan nikah dengan zina. Oke? Lalu begini Bang, ada lagi pertanyaan satu lagi. Wah, ada lagi. Silakan untuk edukasi kita bersama juga nih. Gimana? Apakah bagaimana dengan orang itu menikah secara adat? Maksudnya menikah secara adat? Ya, Gini Gimana Bang, kalau dengan ini? adat kalau adat tidak bertentangan dengan syariat Islam, silakan, sah-sah aja, boleh aja diikuti. Tapi kalau adat itu bertentangan dengan syariat Islam, maka ditinggalkan gitu. Dari pandangan agama itu tidak sah, tapi dari pandangan adat itu sah, kan kayak gitu. bagaimana Bang? Ulang lagi Bang, karena putus-putus suaranya Bang. Baik, jadi menikah secara adat menurut pandangan agama itu tidak sah kalau dia bertentangan dengan syariat Islam. Gitu, nggak sah kalau menurut pandangan agama. Tapi kalau menurut pandangan adat, ya, itu sah. Silakan gitu, dipilih. Kalau bisa, ya kalau bisa tidak bertentangan adat itu dengan syariat. Jadi kayak gitu. Karena apa? Karena agama itu mengatur kehidupan kita dari segala aspek. Jadi hukum tertinggi itu adalah syariat agama gitu. Ya, oke Bang. Tapi bagaimana dengan adat sama agama? Kan itu kita dulu itu biasa itu dalam suku-suku terpencil Bang, orang tidak mengenal agama, dia mengenal adat. Tiba-tiba muncul agama. Bagaimana Nah, dengan itu, Bang? jadi yang udah tahu dikasih agama, jika dia cek agamanya, ya hukum agamanya itu sesuai dengan adatnya, silakan dijalankan keduanya. Gitu, Jadi nggak ada ceritanya masalah. itu, berarti ceritanya itu semua itu pasti ada jalan keluar lah. Ya ada jalan keluar, tapi yang diutarakan yang paling tinggi hukumnya itu syariat agama. Jika syariat agama ya adatnya bertentangan dengan syariat agama, maka tinggalkan adatnya, ikuti syariatnya gitu. Nah, baru begini ya kita yang maksudnya orang yang beraktivitas biasa begini. Iya, karena adat itu kan keyakinan lokal, nggak sama dengan agama, Bang. Agama itu global, oke? Ya, terima kasih ya Bang penjelasannya. Gitu, bagus Bang. Ya nanya kayak gitu, banyakin juga ya. Coba kalau Anda tanya dengan Edis gitu, pasti pletat-pletut gitu ya Edis jelasinnya. Kalau Des, lebih mungkin Eh, saya gini, coba Anda tanya Edis ya. Des, kenapa di Kristen boleh menikah sesama lelaki? Des, di mana Yesus ngajarin nikah pletat-pletut? Itu Edis. Pusing dia jawab. Coba aja tes. Karena nggak ada aturan di Kristen. iya sebenarnya tidak ada aturan tapi itu cuma ada oknum-oknum saja Bang. Anda sendiri tahu di Kristen nggak ada aturan, Bang.
Gimana sih? Anda sendiri yang Kristen Katolik tahu di Kristen gak ada aturan. Iya, nggak ada masa sama-sama laki-laki Oh, dinikahi. oh. Iya bang, itu kan ada tuh videonya kan. Nikah dengan anjing, kawin dengan anjing, bukan Iya, nikah, kawin dengan anjing. Terus kawin sesama lelaki itu. Jujur, kita jujur-jujuran aja gitu. Karena apa? Karena gara-gara tidak ada aturan kan gitu. paham. Iya. Mm-mm. Sebenarnya bukan bukan nggak ada aturan bang. Di sini itu ada aturan. Sebenarnya tidak boleh nikah sama laki-laki. Bukan nggak ada aturan bang. Saya Coba, coba bang, izinkan dulu ayat bang. nikah ada nggak di Katolik bang? Di Katolik itu ada bang. Tidak Apa mungkin ayatnya? orang Ayat itu nikah. ke pastor tanpa ada Oh, struktur yang jelas. pastor. Yang saya tanyakan, ada nggak di kitab Anda di Katolik itu ayat nikah? Maksudnya ayat nikah kayak Islam bagaimana? Abang perjelaskan dulu. Kalau Islam kan saya udah jelaskan tadi, ada ayat tentang pernikahan kan gitu. Nah, Siapa bang? di Katolik ada nggak ayat tentang pernikahan kayak Islam? Ada bang, ada. Di mana tuh? Perjanjian lama itu tentang pernikahan di Kanaan. Waduh, itu perjanjian lama bang. Perjanjian barunya di mana tentang pernikahan gitu? Ada nggak Yesus Kita, ngajarin nikah? kita agama, kita abang itu, abang kita itu tidak boleh berpatokan pada perjanjian baru atau perjanjian lama. Kita itu antara perjanjian baru dan Oh, perjanjian lama itu kita pahami. Karena dari perjanjian lama itu bisa menciptakan perjanjian baru. masalahnya gini bang, abang tahu nggak perjanjian lama itu bukan kitab Katolik, tapi kitab Yahudi. Itu kan perjalanan kisah, kisah Yesus Kristus. Oh, nggak ada Kita percaya itu hubungannya abang. dengan Yesus bang, masalahnya. Ah itu, mungkin abang nggak tahu gitu, nggak tahu, Mungkin nggak. itu tuh saya kasih contoh bang. Saya kasih contoh begini abang. Hmm, Secara lingkungan ini Kayak dari gimana? Kayak gimana? mungkin ada contoh sebuah tidak mungkin ada sebuah bangunan tanpa ada tanah. Oh, Bagaimana abang mengerti itu? kayak gini, langsung to the Ya, point aja. Apa hubungannya itu saja. perjanjian lama Itulah dengan Katolik itu? kita harus berpatokan kepada situ juga bang, karena itu semua satu buah pohon itu pasti ada akar. Ah, masalahnya gini Jadi itu bang, ya kita cuma pada pohon sama buahnya, tanpa kita percaya pada akarnya. baik. Masalahnya gini, perjanjian lama itu kitab Yahudi yang diambil oleh pihak Katolik atau kekristenan. Gak ada hak sebenarnya Kristen memakai kitab itu Dalilnya di karena mana itu bang? adalah hukum yang digunakan untuk adat Yahudi, bukan Ya, iya untuk saya setuju Kristen bang. gitu. Saya potong dulu bang. Abang bilang tadi itu kita yang ambil dari kitab Yahudi. Abang Hmm. tunjukkan dalilnya, dalilnya. Oke, jadi gini bang, ya Anda mengambil dari kitab Yahudi. Dalilnya Hmm. dulu bang. Supaya kita percaya tuh bang sama-sama. Bentar, nih saya bukakan. Siapa bang? Jadi kalau tidak sesuai baru saya lagi kasih penjelasan ulang lagi bang. Kalau saya bisa, karena saya bukan orang teologi bang. Saya Hmm. beragama. Oke, ini, hmm. Nih bang, ya Anda bisa baca ya di sini dalam Apa nih? dalam sejarah National Graph ya, National Graph. Di sini permusuhan umat Kristen terhadap Yahudi dalam sejarah abad pertengahan. Jadi kitab Yahudi dirampok Kristen. Anda bisa baca gitu ya. Nanti saya dikira membodohi gitu. Tuh, Oke? kalimatnya itu kan asumsi abang saja. Bukan Maksudnya asumsi kalimat saya, ini artikelnya. Aduh.
Gimana abang ini? Masa yang ini saya yang tulis aneh-aneh aja? Nih ya, nih coba kita lihat ya. Kalau ini kita baca sedikit, beberapa orang Kristen Yahudi terus memaksakan syarat pindah agama mereka. Oh tuh dipaksa Kristen dalam surat-surat Paulus dan kisah para rasul. Pemaksaan oleh Kristen tuh ya. Terus kita menemukan permintaan maaf yang luas, yaitu penjelasan mengapa orang Kristen non-Yahudi tidak harus menjadi Yahudi lebih dulu. Tuh, banyak Ya, saya argumen yang membandingkan gerakan baru melawan Yudaisme. kalimat itu saya sudah mengerti abang. Gitu bang. Jadi di abad pertengahan, bentar bang, saya sampaikan dulu sama abang. Jadi di abad pertengahan Kristen itu merampok kitab Yahudi, gitu. Tapi kalimat penjelasannya bukan begitu abang. Jalan ceritanya bukan begitu. Coba Anda bawakan data sama saya. Kalau jalan ceritanya bukan kayak gitu, coba. Kita kita pernah dijelaskan di mas di gereja tapi Wah, penjelasan gereja rupanya. Bang, yang saya minta penjelasan dari sejarah atau kitab Anda. Kalau penjelasan gereja suka-suka dia. Aduh, kalau penjelasan gereja nggak usah dibawa sama saya, Bang. Karena saya nggak percaya penjelasan dari gereja. Dia selalu bertentangan dengan sejarah dan isi kitab masalahnya. gini abang. Abang tadi bilang penjelasan di gereja itu suka-suka dia. Kita itu di gereja itu pengutbahan bang. Namanya pengutbahan itu apa yang dibicarakan dalam pengutbahan itu bergantung pada ayat-ayat Alkitab abang. Bukan Oh, suka-suka bergantung. dia. Siap. Baik, kalau gitu Namanya saya itu tanya satu aja, Bang. Saya udah ngerti. Tuh ada tuh berapa kali dia tulis di bawah. Ada nggak aturan nikah ya atau larangan menikah dengan ibu kandung di kitab Anda? nikah dengan ibu kandung bang. Larangan menikah dengan ibu kandung. Topik pembahasannya di mana? Pertanyaan di mana bang? Di bawah tuh saya langsung lemparkan aja pertanyaannya sama Anda. Ada nggak larangan di Katolik menikah dengan ibu kandung? Kalau bukan cuma di Katolik ya bang, secara garis besar saja ini memang dilarang. Kenapa ibu kandung kita saja kita menikahi? Nah, itu ayatnya di mana? Nah, itu ayatnya di mana? Ada nggak kitab Anda atau Katolik punya ayat gitu? Bukan larang menikah sama ibu kandung di Katolik. Ada larang. Ya di mana? Coba silakan. Ya. Saya kasih penjelasan dulu bang. Sebenarnya Bentar, pertanyaan- Anda kasih ayat dulu biar saya bisa baca ayatnya, baru Anda kasih penjelasannya. Masa Anda kasih penjelasan tapi ayat nggak ada, aneh. ada begini ya bang. Begini ya bang. Sebenarnya pertanyaan abang yang abang pertanyaan lemparkan ke saya itu pertanyaan yang tidak ada poinnya bang. Bukan tidak ada poinnya karena memang nggak ada aturannya dalam Katolik. Gimana sih? Nah, kan kerepotan Anda. Udah Anda bilang nggak ada aturannya. Bentar. Anda harus ngerti dulu yang saya sampaikan. Di situ ya pertanyaannya ada nggak larangan menikahi anak kandung, ibu kandung dalam kekatolikan. Ada bang. Mana ayatnya? Nah itu Sama 5 perintah gereja sama 10 perintah Allah bang. ayatnya bang, ayat. Maksudnya di kitab Anda ada nggak larangannya? Itu larangannya itu seperti kayak mungkin kebetulan di Muslim juga ada bang. Ayat Nanti dulu ke Muslim kita bahas di Katolik. Kalau di Muslim ada larangannya menikahi ibu kandung, nggak boleh dalam Quran surah An-Nisa. Ada nggak di dalam Katolik larangan menikahi ibu kandung? ada bang, ada. Di mana itu tertulisnya? Tunggu dulu, saya ambil kitab dulu. Silakan. Kitab. Ambil kitab. Ada bang.
Ya saya minta ayatnya dulu, baru penjelasan Anda. Atau abang buka saja di situ. Sebutin, silakan, saya bukain. Tunggu, saya. Ini, apa kau bilang? Saya tunggu. Tunggu abang. Saya tidak kabur abang, saya jangan kabur. Kita ini berdebat sambil kita ambil ilmunya, ambil positifnya juga bang, sama-sama. Hmm. Kemungkinan besar ini kan saya kan kurang-kurang tahu lah. Nanti kemungkinan besar juga nanti apa yang abang jelaskan ya bisa menjadikan sebuah nilai kita juga. Tunggu. Kau buka Imamat 18 ayat. Tunggu dulu abangnya. Saya buka dulu Alkitab. Panas ini yang Kristen. Edis kau suruh kesini biar saya ajarin nanti ya. Bukan saya ke tempat Edis. Edis kau yang suruh kesini biar saya ajarin si Edis kau ya. Ada video abang sama Edis, abang kenapa abang lari? Debat sama abang Edis. Bukan lari, itu dipotong. Kalau Edis lari 5 kali sama saya tanpa potongan udah ada itu ya. Anda bisa lihat bang ya, Edis lari 5 kali tunggang langgang sama saya tanpa potongan itu ayat potongan bukan. Tanpa di-cut, tanpa di crop ya, itu video saya Edis lari tunggang langgang gitu. Ya udah, nanti kita bahas Edis, nggak penting gitu. Coba silakan Anda fokus dulu dengan yang saya tanyakan, silakan gitu. Perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Perjanjian lama. Oh iya perjanjian lama. Hai. 16. Tunggu abang ya, saya baca dulu kitab. Tunggu abang. Sabar ya abang ya, sabar. Dulu. Oh ini betul. Kesapa di sini? Iya. Aku apa taruh buka penampu. Tunggu abang ya. Ini lagi. Buka dulu. Tidak. Buka. Ya. 6. Apa sih? Kembali ke pertanyaan tadi. Iya. Lagi. Supaya saya baca maksudnya baca di intinya saja. Kalau saya baca ini panjang nanti abang kayak mengantuk. Pertanyaan dulu abang. Pertanyaan tadi bagaimana lagi? Saya lupa lagi. Waduh, di mana larangan menikahi ibu kandung? Nah, kalau kita kan dalam Katolik itu, kita itu kebanyakan dalam perumpamaan, abang. Abang itu bukan perumpamaan, bang. Tidak. Yang saya cari itu larangan. Tidak, maksudnya saya itu kasih intermezzo saja, abang, tentang ayat Alkitab yang saya baca nanti. Seperti kayak di Islam juga ada ayat makna pakai bahasa. Beda dengan Islam. Islam itu karena ada kaidah bahasa Arabnya. Nah, tapi Kalau ini kita, kalau ini bahasa Indonesia. perumpamaan abang. Coba di mana ayatnya? Ayatnya bang. Dia itu ada mulai dari. Tunggu saya baca pada intinya saja ya bang. Ini Imamat bab 18 ayat 14. Kau singkipkan aurat
istrimu saudara, laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istri karena ia istri saudara ayahmu. Ada. Apa mengerti tidak? Bang, yang saya tanya larangan menikahi ibu kandung, bukan masalah menyingkap aurat, bukan. Semua orang bang ya menyingkap aurat, kagak usah bang, kagak usah ibu kandung ya. Kakak saya yang perempuan aja pasti marah dia. Gimana sih? Kita tahu ya di imamat itu ya ibu kandung adalah hak ayahmu. Jangan kau singkap auratnya, itu penyingkap aurat. Yang saya tanya sama abang itu, di mana larangan menikahi ibu kandung? Ada. Ya istri anak laki-laki. Ada. Jangan kau singkipkan aurat. Iya. Saya bukan nanya masalah itu, bukan. Yang saya tanya di mana larangan menikahi ibu kandung. Itu minta kembali ke pertanyaan saya dari Bang, tadi. kalaunya masalah aurat kagak usah ibu kandung. Kakak saya sendiri aja yang perempuan, kagak usah yang perempuan, yang laki-laki ada batasan aurat. Gimana sih? Itulah kacaunya kau itu. Yang ditanya itu menikah, mencampuri ibu kandung, bukan menyingkap auratnya. Abang kalau tidak tahu tentang perumpamaan itu susah bang. Kita mau jelasnya. Saya nggak nyari perumpamaan, yang saya cari larangan menikahi ibu kandung. Bukan ini teman-teman. Nih ya, yang dia buka nih ya. Nih. Ya, janganlah kau singkap aurat istri saudara lelaki ayahmu. Apa? Aurat ya. Janganlah kau singkap aurat. Oke? Yang saya tanya, di mana larangan menikahi ibu kandung? Kalau untuk masalah aurat ya bang ya kagak usah ibu kandung ya. Kakak saya laki-laki pun ya saya copot itu celananya marah dia. Gimana sih? Ada nggak nyambung. Yang saya cari itu larangan. Iya. Begini abang, kita kasih pakai intermezzo saja logika karena ini perumpamaan abang. Sekali lagi saya nggak nyari perumpamaan, yang saya cari larangan, paham? Yang saya cari itu adalah larangan, bukan nyari perumpamaan. Tidak bang, begini bang, kita itu orang Kristen itu kita menjelaskan orang itu bukan segampang dan sepaham sewaktu saja bang. Kalau orang abang berbelit-belit. Yang kita cari larangan dia berbelit-belit pula. Kalau nggak ada saya nggak maksa juga gitu. Berarti sesuai gitu. Sesuai yang Anda katakan di awal, nggak ada aturan memang. Tapi abangnya yang tidak mengerti. Itu aja bang. Pertanyaan saya, kalaunya nikah itu artinya bercampur, namanya aja nakaha, nikah bercampur, oke? Antara laki-laki dan perempuan. Di situ ada larangannya. Saya tidak boleh bercampur dengan kakak kandung saya, kagak boleh bercampur dengan ibu saya, gak boleh. Alasannya kenapa? Karena bakal rusak nasabnya. Nah kayak gitu. Bukan masalah menyingkap aurat. Kalau aurat kagak usah yang perempuan, yang laki-laki pun marah. Kayak gimana sih? Laki-laki pun kagak boleh ya kalaunya aurat itu. Saya kembali ke penjelasan abang tadi. Abang bilang tadi begini, nikah itu nikah bercampur. Sah aja itu sebenarnya kalau begitu abang, sesuai dengan penjelasan abang dari awal tadi. Apa ya? Campur, abang bilang tadi nikah itu kan campur. Iya, di mana dalam Katolik larangan mencampuri ibu kandung. Itu yang saya cari, larangan mencampuri ibu kandung, menikahi ibu kandung. Tapi saya bertanya ini bang. Nanya lagi. Tadi kayak gimana? Malah gantung kau.
Iya, saya lagi di abang penjelasan tadi itu begini. Abang bilang tadi kan nikah itu kan campur, Nah, iya, campur mah. Maka dari situ, apakah agama Islam itu bisa menikah sama anak kandung sendiri? nggak bisa, ada larangannya. Gimana sih ke dalam Quran surah An-Nisa? Ada, udah dibilang ya, larangan menikahi si A si B dalam Islam itu lengkap. Tidak, kita jangan dulu karena saya kan tadi ambil poinnya abang penjelasan tadi begini. Menikah adalah campur. Ya iya. Nah, kalau soal namanya ya bisa aja. Biar menikah sama adik kandung juga bisa. Nah, inilah kau nih ya. Kau paham nggak kayak gini ya? Diharamkan atas kamu menikahi ibumu. Saya tidak Diharamkan ini larangan ya. Diharamkan atas kamu menikahi ibumu, oke? Yang kayak gini yang saya cari, bukan dilarang kamu menyingkap ibumu. Apa? Menyingkap aurat ibumu. Kagak usah menyingkap aurat ibumu. Saudara laki-lakimu pun dilarang. Yang saya tanyakan itu nikah bercampur antara laki-laki dan perempuan. Mana larangannya diharamkan untuk menikahi ibu? Aduh. Sebenarnya itu sangat jelas sekali abang. Kalau memang abang hafal ini abang. Kalau abang memang belajar betul-betul yang ini abang kalau belajar betul-betul ini, abang paham. Kalau abang lihat yang ini sebelah mata, berarti abang apapun yang ada dalam buku ini abang tidak paham. Biar satu ayat pun. Yang saya cari adalah larangan, dia malah jangan kau buka aurat ibumu karena dia ayahmu. Udah tahu orang. Punya batasan aurat itu. Yang kita lah cari itu pengharaman menikahi, mencampuri. Iya, Ada. Nggak usah ngajarin saya lebih paham bahasa masalahnya. Paham baru itu ayat sudah bilang saya bilang tadi ini ayat Alkitab itu adalah perumpamaan. Aduh, saya nggak nyari perumpamaan, saya nyari larangan. Berobat dulu dah bang, kalau kayak gitu ya. Aduh, abang yang berobat dulu lah. Abang. Udahlah bang, kalau gitu saya